Ustadz, bagaimana keutamaan mengambil ilmu melalui live streaming dan hadir langsung dalam majelis tersebut di saat kondisi tak lagi pandemik? Dan bagaimana pada saat sedang pandemik? Di dua keadaan ini, Ustadz. Ya, Ya, silakan. eh, ada kaidah yang kenal oleh ulama kita. Mereka mengatakan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu sangat tergantung dengan illatnya. Eh, Ketika ada, maka ada hukum tertentu, dan ketika tidak ada, maka dia juga kembali pada hukum asal. Ya. Jadi ada hal yang sifatnya kadang darurat dan hajat, ya. Umpamanya uh, hukum asal, ya, hukum asal seorang dilarang makan babi umpamanya. Itu haram, ya. Dan kesepakatan ulama kita. Namun ketika ada illat yang mengharuskan dia makan, umpamanya tidak ada lagi didapatkan dari makanan kecuali babi, dan kalau dia tidak makan, ya, dia akan binasa, maka ini illat yang membolehkan dia untuk tidak untuk memakan hal yang haram tersebut dengan sebatasnya. Ya. Jadi intinya dalam Islam dikenal ada hal-hal yang darurat dan ada hal-hal yang sifatnya hajiat, ya. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian, dan Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Dalam masa pandemi kita sudah faham betul, ya, sudah hampir 2 tahun, ya, mungkin 2 tahun kita mengalami masa pandemi ini, dan kita sudah tahu bagaimana batasan-batasannya, dan kita telah membatasi banyak ibadah-ibadah, ya, di masa-masa pandemi ini. Selama masa pandemi, maka pahala kita akan sesuai insya Allah dengan apa kita sebelum masa pandemi. Ya. Artinya, bagi orang yang sebelum masa pandemi, seorang yang rajin sholat berjamaah umpamanya, rajin sholat berjamaah dan rajin melakukan kebaikan-kebaikan yang lain yang dilakukan secara berjamaah dengan berkumpul dengan banyak orang, lalu di masa pandemi mereka terhalangi, ya, berdasarkan arahan-arahan dari pakar dan tim ahli, ya, tim medis kita umpamanya yang terpercaya, maka mereka terhalangi untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Pahalanya tetap akan sama dengan apa yang biasa mereka lakukan dalam kebaikan di luar masa pandemi, ya, pada saat kondisi normal. Maka juga begitu, orang-orang yang selama sebelum masa pandemi banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Lalu ketika datang masa pandemi, mereka terhalangi untuk melakukan maksiat, ya. Biasanya mereka kumpul-kumpul dalam melakukan maksiat-maksiat, namun terhalangi. Dan tidak ada yang menghalanginya cuma karena persoalan pandemi, pembatasan, ya, social distancing umpamanya dan yang semacamnya, sehingga mereka tidak sempat, tapi sebenarnya keinginan mereka masih tetap besar untuk itu. Maka ini juga tetap mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita, ya, biasa hadir di majlis-majlis ta'lim umpamanya di masa-masa normal, lalu ketika datang masa pandemi, kita tidak bisa menghadiri secara langsung karena ada batasan-batasan yang kita sudah sebutkan tadi, maka kita hanya melakukan, ya, secara live streaming, ya, kita secara online, secara virtual. Maka insya Allah kita tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana kita hadir langsung di majlis tersebut, ya, majlis tersebut. Adapun ketika kita dulu tidak rajin, ya, dulu kita memang tidak rajin melakukan hadir langsung. Nanti setelah masa pandemi kita sadar, ya, tentang perlunya kita belajar, lalu kita manfaatkan adanya live streaming, ya, adanya, ya, pembahasan-pembahasan taklim secara online, kita rasakan manfaatnya, maka insya Allah kita mendapatkan pahala dari apa yang kita dapatkan, tapi tidak ada pahala khusus dari kebiasaan yang memang tidak pernah kita lakukan di luar masa pandemi. Kalau ditanya apakah memang ada perbedaan antara menghadiri langsung, ya, dengan tidak menghadiri langsung secara offline, apatah lagi kalau diadakan di masjid, dengan yang tidak menghadiri langsung, ya, secara virtual saja, maka jawabannya tentu saja ada, ya. Karena majlis-majlis yang secara langsung
ya di masa-masa normal tentunya, apatah lagi diadakan di masjid, keberkahannya jauh lebih besar. Datang ke masjid saja, ya kita akan mulai mungkin dengan tahiyatul masjid, lalu masjid adalah tempat di mana Allah mencintai, tempat yang paling Allah cintai. Lalu kumpul di masjid ada pahala khususnya, para malaikat juga hadir, dan kita mungkin menyapa saudara kita, berjabat tangan dengan mereka, dan banyak hal-hal yang kita lakukan dari hak-hak saudara kita, itu tentu saja. Ya, lalu kita mendengarkan secara saksama pembahasan taklim ya dari ustadz, lalu kita mengambil manfaat, mungkin kita mencatat langsung. Ini tentu saja pahalanya lebih besar daripada kita hanya menikmati secara virtual. Di antaranya juga adalah memperhatikan masalah akhlak dan adab-adab kita di majelis ilmu. Kalau kita mau jujur kepada diri-diri kita, adab dan akhlak kita ketika mengikuti majelis ilmu di masjid tidak akan sama ketika kita menikmati di rumah kita. Ya, di rumah kita mungkin kita sambil rebahan, ya kita mungkin di atas tempat tidur kita, atau kita duduk secara santai, dan itu tidak mungkin kita lakukan ketika kita berada di majelis langsung. Ya. Dan para ulama-ulama kita dulu, yang sebagian di antara mereka atau para kaum salaf, sebagian di antara mereka ketika menghadiri majelis secara langsung, bukan cuma ilmu saja yang mereka mau dapatkan, tapi juga mengambil pelajaran dari akhlak dan adab ya dari orang-orang yang hadir pada waktu itu, apatah lagi dari guru-guru mereka. Ya, makanya dikatakan bahwa yang menghadiri majlis dari Imam Ahmad sebanyak 5.000 orang, sekitar 5.000, dan hanya 500 orang saja yang mencatat dengan serius apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Yang 4.500 itu hanya hadir saja dan mendengarkan tanpa mencatat dengan baik. Tapi kenapa mereka hadir? Ya, disebutkan bahwa mereka hadir untuk mengambil manfaat, bertemu dengan Imam Ahmad dan melihat akhlak dan adab dari Imam Ahmad. Sehingga mereka bukan sekadar ilmu saja, ya, mereka hadir bukan cuma sekadar mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan keberkahan. Adapun kalau kita ikut taklim secara virtual, secara online, maka mungkin yang paling bisa kita dapatkan hanyalah dari sisi ilmunya saja. Ya, itu ya mungkin sebagian ada juga dari sisi akhlaknya, tapi sedikit. Yang paling maksimal kita dapatkan dari sisi ilmunya saja. Karena itu ada sisi perbedaan. Namun jika kita memang tidak mungkin menghadirinya, ya, disebabkan masa pandemi atau memang jarak yang jauh, ya, selama ini kita dulu sebelum ada teknologi seperti saat sekarang ini medsos, kita mungkin cuma sering mendengarkan dari kabar-kabar ya para ustadz-ustadz kita, dari para ulama kita yang datang dari negeri-negeri para ulama dari Saudi umpamanya. Kita mendengarkan tentang yang dinamakan Syekh bin Baz, rahimallah, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, dan para ulama-ulama yang lainnya. Kita dengarkan tentang mereka. Tapi mana wajahnya, mana suaranya? Kita tidak pernah menikmati langsung. Tapi dengan dunia teknologi yang ada saat sekarang, kita bisa melihat, oh inilah Syekh Utsaimin, inilah Syekh bin Baz, inilah Syekh Fauzan, dan kita juga bisa menikmati pelajaran-pelajaran mereka. Ya. Dan niat kita seandainya kita bisa berkesempatan, ya dulu hadir, atau saat sekarang sebagian ulama kita yang jauh sana, seandainya ada kemungkinan bisa kita datangi, tapi dengan keterbatasan ekonomi atau keterbatasan yang lainnya kita tidak bisa datang langsung. Tapi niat besar dan ada keinginan untuk belajar dari mereka secara online, maka itu juga insya Allah tetap dapat pahala sempurna. Namun selama memungkinkan, lalu kita tidak mengambil kemungkinan tersebut, kita memilih alternatif kedua secara online saja, maka tentu pahalanya tidak akan sama. Jadi intinya bahwa di masa pandemi, orang yang mempelajari secara online, maka insya Allah pahalanya sama ketika dia belajar secara offline di masa sebelum masa pandemi ini. Namun setelah masa pandemi sudah hilang atau sudah makin aman dan mendekati, ya boleh dikata sudah tidak ada kecuali sedikit saja, maka hukumnya kembali, ya artinya akan berbeda pahalanya orang yang menghadiri secara langsung. Ketika kita hadir karena tidak bisa ikut langsung, ya kita sakit atau memang jarak yang sangat jauh di rumah, maka insya Allah kita tetap dapat pahala sempurna. Tapi selama kita masih bisa jangkau, tapi kita memilih yang kedua, maka insya Allah tetap kita mendapatkan pahala
mendapatkan ilmu, banyak saja manfaat yang kita dapatkan, tapi tidak akan sama dengan mereka yang menghadiri secara langsung. Allahu ta'ala alam.